Oke, halo semuanya, gue Roni. Gue Biring. Welcome to Jailos. Nah, apa? Ini episode ke-35. Kita udah bosan. Udah bosan lebih ya? dari 30 episode Udah lebih dari 30 jadi episode. Kita perlu bikin segmen baru. Iya, kita kurang lebih udah sekitar 5 tahun lah ya ini kita memulai vlog ini ya. Kok vlog sih? Maka dari itu, hari ini nih ya, kita mau mengintroduce ya. Ya. Mengintroduce satu segmen baru. Biar ada variasi. Biar ada variasi. Kayak bengkel mobil. Bengkel mobil. Nah, satu segmen ini kita akan kasih nama Invlog. Yes. Nah, jadi Kenapa namanya Invlog? Karena kita mau nge-vlog, ya gitu gampang kan, Iya. pasti tahu lah. Nah, jadi sebenarnya ini mungkin isinya adalah apa ya, kita bakal vlog kalau kita lagi jalan-jalan mungkin ya. Lagi ngapain lagi nih mungkin? Lagi kulineran. Lagi kulineran gitu. Lagi. Cuman apa lagi ya? Ya pokoknya yang kegiatan outdoor lah. Kegiatan outdoor yang bisa di vlog. Oh, mungkin nanti kalau kita tambah tato, kita mungkin nge-vlog juga kali ya? Bisa. Jadi bisa diatur. Nah, tapi kalian sekarang kan keadaan masih kayak gini nih, masih PSBB lah ya, masih belum bisa terlalu bergerak kemana-mana. Belum bisa berkeliaran agak jauh. Nah, maka dari itu untuk invlog pertama ini kita bakal main ke dekat-dekat sini nih. Ya. Secara kita sekarang base-nya di seputaran Karawaci. Seputaran Karawaci. Buat kalian anak Karawaci lama, salam. Anak Karawaci mana suaranya? Gue sebenarnya bukan anak Karawaci sih. Iya sih. Maksudnya bukan dari lahir gitu Iya, ya. iya. Gue tuh berpindah-pindah sebenarnya. Jadi cerita tentang gue lagi. Nggak usah. Oke. Pokoknya jadi hari ini kita bakal beli es krim ya. Beli es krim, kenapa es krim? Karena yang anak Karawaci lama gitu. Iya. Pasti Atau- pada tahu. Pasti Ya? pada tahu sih, di Karawaci itu sebenarnya ada satu es krim yang cukup legendaris di sini. Legend. Bahkan gua yang bukan anak Karawaci aja Tahu ya? tahu. Pernah dengar paling nggak? Pernah dengar. Jadi memang udah dari zaman dulu sampai sekarang pun ada beberapa teman kantor yang nanya gitu tentang si es krim ini. Iya, karena sebenarnya agak-agak misterius. Hmm. Pergerakannya cukup underground. Jadi Iya, ini es krim apa tikus tanah? Stop it. Get some help. Nah, es krim ini namanya juga sungguh sangat spesial ya. Namanya adalah es krim Om. iya. Kenapa? Es krim Om. Karena yang jual Om. Iya, dari dulu sampai sekarang dia masih Om aja terus. Iya. Padahal dari dulu zaman gua kuliah Om. Sekarang Harusnya udah jadi opa ya. udah jadi opa harusnya. Tetap es krim Om namanya. Tapi tetap es krim Om. Iya. Nah, yang membuat es krim ini unik ataupun legend selain daripada rasanya yang memang enak banget ya, karena dia tuh homemade. Nah, apalagi nih yang bikin dia legend? Gitu, ke underground-annya itu sebenarnya. Nah, kenapa tuh? Ya banyak hal-hal misterius lah. Banyak Cuma hal-hal kalau kita omongin sekarang ntar orang-orang pada nggak nonton. Orang-orang pada nggak nonton. Oke. Nggak nonton sampai selesai. Oh iya, kalau gitu di sini kita bakal jalan langsung ke sana aja ya. Iya. Kita bakal jalan langsung ke sana. Kita nanti ngobrol sedikit lebih dalam tentang si es krim Om di mobil sembari kita Yes. jalan ke sana. Es Oke? krim yang legendaris di Karawaci. Siap. Diikutin aja. Oke. Tak, mundurin bangku dulu. Oke, kita sekarang jalan dulu ya, teman-teman. Kita mau jalan ke es krim Om. Jangan lupa, karena keluar rumah kita pakai masker. Yoi. Masker. Sip, let's go. Nah, jadi tadi lanjut nih. Kenapa lo bilang ini agak underground dan agak misterius tuh? Kenapa sih sebenarnya si es krim Om ini? Pertama lokasinya sih. Lokasinya tuh bukan di bukan di distrik yang memang tempat orang biasa buka restoran atau kafe gitu.
lokasinya bener-bener dalam perumahan. Dalam perumahan ya. Gitu. Terus hal-hal lainnya ya nanti kalau udah nyampe ke lokasinya lu bisa lihat betapa undergroundnya beliau. Iya, jadi teman-teman semua ya, memang ini tuh, jadi dia tuh di dalam apa ya? Di dalam klaster gitu ya, Iya, di dalam klaster gitu. Dan nanti tuh caranya unik banget karena tidak ada yang jaga pokoknya. Iya. Dan ya gitu. Cuma dikasih price list. Cuman dikasih price list, ada kayak chillernya gitu ya. Freezer. Freezer. Meleleh dong. Oh, chiller meleleh ya. Kebanyakan jualan minuman. Freezer, udah gitu masuk sendiri ya, ngambil sendiri, taruh duit sendiri, cabut. Kalau lagi ada omnya ya kadang-kadang bisa ketemu, ya kalau lagi nggak ada omnya ya udah gitu aja. Kadang-kadang mungkin omnya lagi makan kek atau lagi apa gitu. Tapi kalau omnya nggak ada di rumah ya tutup lah ya. Iya, betul. Udah dekat belum sih kita nih? Udah dekat. Udah dekat ya? Dia tuh ada di mana sih sebenarnya? Nah, nama klasternya gue lupa sih sejujurnya. Gue Lu cuma lupa tahu ya? jalan ke sana, tapi lupa nama klasternya tuh be exact. Oke, nah nanti pokoknya teman-teman nonton aja kontennya sampai akhir. Di akhir kita akan kasih informasi-informasi penting seperti kayak exact alamatnya es krim Om ada di mana, terus mungkin rasa-rasa yang jadi favorit karena itu juga mungkin penting ya nanti kalau teman-teman mau coba. Udah diikutin aja, kita lanjut sampai ke sana. Oke, Pak. Ini yang ada brio. Masa? Sumpah ini yang pisau ini. Oh iya. Bener, bukan tempat umum. Iya. Tuh. Teman-teman, ini kita udah sampai ya di depannya ya. Tadi tuh yang ada mobilnya parkir, itu kayaknya yang mobil hitam tuh lagi beli juga tuh ke dalam. Tapi kayak gitu tuh apanya? Rumahnya, ke underground-annya ya. Karena emang dia bener-bener rumah doang kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau lu nggak dari mouth to mouth, lu nggak bakal tahu ini tempat begitu, nggak bakal tahu. Nah, kita coba masuk aja. Mungkin kita nggak bisa ngerekam pakai ini di dalam, tapi nggak apa-apa, nanti sebisa mungkin kita kasih lihat di dalamnya kayak apa. Oke? Oke. Yang biskuit. Oke, jadi kita dapat nih esnya. Wih, gila. Nah, ini ya teman-teman ya, sebenarnya cukup lumayan hoki ya, lumayan hoki. Karena si es krim Om ini itu tuh dia sebenarnya mainnya tuh main cepat habis gitu. Jadi biasanya kalau kita agak sore dikit itu udah habis. Tadi Kita sekarang jam 2-an nih kira-kira. Nah, jam 2-an. Ini kira-kira jam 2 siang. Ini hari Sabtu ya. Iya. Ini hari Sabtu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau coba datang ke sini jam-jam segini mungkin masih bisa. Tapi kalau terlalu sore mungkin udah habis gitu ya, udah habis. Contohnya tadi barengan sama kita ada 2 mobil. Ada 2 mobil. Tadi waktu kita datang ada 1 mobil tuh di depan tuh ya. Udah borong juga seplastik. Terus ini kita lagi mau jalan pulang. Tadi kita lihat ada yang datang ya. Naik motor. Naik motor. Jadi memang banyak yang datang tuh banyak karena emang dia enak dan yang tahu ya yang sekitar sini aja gitu. Nah, nanti kita nyobanya ini di rumah aja. Jadi habis ini kita bakal balik ke rumah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya sambil jalan lah ya, sambil nanti sampai ke rumah kita sambil makan. Oke. Sip. Kita jalan dulu. Yo. Teman-teman, ini ada satu hal yang harus kita bahas nih sebenarnya. Nggak tahu ya, tadi kan gua ngerekam di dalam pakai HP.
Gue ngerekam dalam pakai HP. Karena kita ini ya menghargai privasi si Om. Iya, dan tadi udah jelas kelihatan tulisannya bukan tempat umum ya. Gua nggak akan pakai HP. Tapi nih ya, kita di dalam tadi terkesima sama si Om nih. Gua lupa ya, dia emang dulu kayak gitu ya. Iya, dulu sih terakhir gua kesana rambutnya pendek si Om. Rambutnya pendek Tapi, ya. Nah, inget gua dulu juga kayak gitu. Nah, tapi tadi pokoknya ya si Omnya tadi nih rambutnya gondrong, digerai kan, dengerinnya lagu blues cuy. Anjir, kayak wah keren banget nih si Om nih. Dulu perasaan nggak gitu beneran deh. Iya, berarti Om udah mulai matang, mantap. Udah mulai matang ya, sudah memasuki masa enggak deh. Dah. Oke, kita udah di rumah lagi nih. Yoi, tadi kita beli 3 rasa. Beli 3 rasa. Sebenarnya rasanya ada lumayan banyak ya. Banyak. Kalau tadi dilihat tuh di kotaknya tuh kayaknya mungkin ada berapa ya? 10 10 kali ya. Lebih gitu. Woi, apa siapa tuh? Jadi tadi kita beli berapa rasa? 3 rasa. Oke. Nah, tapi sebenarnya dia tuh punya banyak rasa. Ada 10-an mah lebih Ada kayaknya. 10-an lebih ya tadi. Soalnya Mungkin memang, bisa dilihat. ya. Soalnya emang si Om sih dari dulu terkenal cukup eksploratif sih kalau soal rasa. Cukup eksploratif kalau Ya. soal rasa. Tapi ngomong-ngomong soal rasa nih ya, dia tuh sebenarnya adalah yang awal-awal ya make yang namanya Regal ya. Iya, biskuit Maregal sebagai es krim. Es krim. Dulu tuh masih hampir bisa dibilang belum ada ya. Iya, benar. Dia kayak duluan. pionirnya gitu sih buat si es krim yang pakai campuran Mari Regal. Iya, ya gue juga dulu pertama kali taunya es krim Regal ya, es krim Om. Iya. Kita juga bingung, wah ternyata enak ya Regal dijadiin es krim. Iya, habis itu udah menjamur kan. Iya. Jadi apa aja nih? Ada 3 apa aja nih? Pertama tentunya Regal, karena ini memang kalau gue survei ke beberapa temen sih ini favoritnya orang-orang sih memang. Jadi kayak mungkin best sellernya dia ya Regal. Iya. Terus yang satu lagi karena gue suka kopi, jadi tadi begitu lihat Ada yang ada kopi juga rasa ya? kopi, cobain kopi. Belum pernah nyoba sebelumnya. Ya. Terus yang satu lagi peanut butter. Peanut butter. Nah, sebelum kita nyobain nih ya, yang harus gua bahas dulu nih adalah kemasan. Iya. Kemasannya nih ya. Jadi lu pada tadi udah lihat ya, tadi kita kasih apa namanya short clip untuk kemasan ini gitu ya. Bisa dilihat kemasannya sungguh amat sangat rame. Iya. Ya kan putih doang loh. Alias minimalis banget. Parah. Unbranded. Nggak ada brandnya, benar-benar nggak ada brandnya. Kembali seperti yang sudah disampaikan berkali-kali, sungguh underground. Sungguh underground. Tutupnya juga cuman plastik biasa plastik gitu. gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilangnya ketahuan nih bahwa dia ini adalah zaman dulu. Karena kalau zaman sekarang orang mungkin lebih ngejual brandingnya atau instagramable. Kalau ini enggak, ini tuh sama sekali nggak instagramable sih menurut gua, karena ya biasa banget gitu. Tapi memang rasanya dan mungkin nggak tahu ya, experience kesananya itu yang dia keep, dia maintain terus, itu juga jadi salah satu daya tarik kayaknya. Iya sih, bisa jadi marketing value ternyata ke undergroundan seseorang. Ya. Udahlah, kita cobain aja deh. Iya. Ini udah ada sendok nih. Coba yang mana dulu nih? Yang dari depan dulu dah. Depan dulu ya. Ini harusnya kopi sih. Nih usah kopi, udah lu ambil dulu. Terus gua ambil. Campuran ini latte sih, latte. Nah iya, gue inget memang es krimnya si Om nih smooth banget sih dia tuh. Iya, halus ya. Halus banget, parah. Es krimnya smooth banget. Gila, ini enak nih. Enak. Satu lagi. Sebelum pindah rasa. Oke. Ya, jadi rasanya tadi namanya apa ya? Gue lupa detailnya, tapi kopi deh. Kopi ya, jadi ini boleh nih, recommended. Meskipun kita baru sekali ini nyoba, ini recommended. Yang Regal terakhir aja deh. Oh, Regal terakhir. Ini nih peanut butter peanut kayaknya. butter. Coba. Apakah bener ini Enak peanut juga cuy, bener peanut butter. Oh iya, peanut butternya kerasa banget ya. Bukan terus ada- main-main es krim pakai peanut butter dikit, kagak. Iya. Ini peanut butter pakai es krim. Enggak, peanut butter dijadiin Jadi es krim, oke. Ada asin-asinnya gitu enak. Iya, enak. Ini lebih enak sih daripada yang kopi. Kalau gue ya. Enak. Nah, ini juga nih. Tadi ada rasa kayak matcha apa yang lain. Matcha, strawberry. Mungkin kalau teman-teman ada yang nyoba, mau kasih tahu ke kita, enak apa enggak, mungkin boleh dikasih tahu. Nah, udah terakhir nih. Ini jagoannya. Jagoannya ya, rasa Regal.
Nah iya, kayak gini rasanya. Iya, legend. Legend, manis, smooth, regalnya kerasa. Wah, cakep sih. Parah. Parah. Dan ini harga es krimnya tidak murah ya. Jadi maksudnya kelihatan dia tuh pakai ingredientnya tuh yang bagus. Tadi teman-teman lihat harganya 22.000 per cup. satu cup. Ini cupnya yang nggak kecil sih tapi gede juga enggak gitu. Jadi lumayan agak mahal lah ya. Iya, keterusan. Oh keterusan, kalau makan full gitu selalu makan aja lah, kita sambil lanjut ke bahas ya. Oke, jadi seperti yang tadi gue janjiin ya, di akhir video ini kita bakal kasih tahu yang secara lebih detail ya. Kalau lu pada mau pergi ke es krim Om gitu. Lokasinya di mana? Oke, lokasinya yang pertama yang pasti dia di Lipo Karawaci ya, karena kita nih di daerah Karawaci gitu. Nah, alamat lengkapnya jangan lupa dicatat, minta gue masukin di sini ya. Taman Diponegoro, Jalan Gunung Pelangi nomor 106. Nah, itu adalah alamat lengkapnya dia. Tapi mungkin ada yang lo pada harus tahu juga cara masuknya. Coba ya, masuknya lewat Taman Diponegoro, tapi nggak bisa jalur yang penghuni. Jadi mesti yang lewat Taman Diponegoro khusus visitor gitu sih. Jadi Taman Diponegoro itu kan klaster ya, klaster. Dia punya pintu masuk utama ya, pintu masuk utama, tapi kalau visitor itu nggak boleh lewat situ, ada tempatnya sendiri, Taman Diponegoro Visitor. Tadi nanti ada nih videonya ya. Itu tuh setelahnya apa sebelum gerbang Taman Diponegoronya ya. Jadi kalau nanti lo pada kesana, terus sebelah kiri nih Taman Diponegoro gerbang utama, berarti udah kelewatan. Iya. Gitu. Terus apa lagi? Paling kalau mau masuk ya gitulah standar keamanan klaster ya, ngasih lihat KTP kayak gitu. Iya, dan satpamnya itu sebenarnya kalau lo pada nanti bilang mau ke es krim Om gitu ya, udah tahu karena emang udah terkenal gitu. Iya. Ya, kalau untuk top flavor ya tadi udah kita kasih tahu ya. Regal harganya 22.000 per cup, dan oh ya ini informasi penting juga kalau yang dari agak jauh ataupun belum familiar sama daerah Karawaci gitu ya, sebenarnya lo bisa nge-search sih di Waze. Iya benar-benar. Ya di Waze ada, di Google Maps juga ada es krim Om. Itu ada, itu sampai titiknya ke gang rumahnya dia. Tapi satu poin yang mesti kita ingetin, karena si Om ini juga kayaknya jam bukanya tuh cukup tidak terschedule gitu. Kita nggak pernah tahu kan si Om lagi di rumah apa enggak, dia lagi ngapain, siapa tahu dia ada lagi keperluan masih keluar gitu kan. Ya kalau dia keluar ya rumahnya nggak dibuka. Iya. Lu nggak bisa beli es krimnya. Nggak bisa. Nah schedule-nya ini ya memang suka-suka si Om sendiri. Betul. Tapi menurut teman kita yang deket sama si Om nih, sebenarnya dia ada ya semacam kayak harusnya bukanya jam segini gitu ya. Jam berapa tuh? Di atas jam 9 lah, jangan pagi-pagi banget. Di atas jam gitu. 9, ya. Terus kalau kesorean resikonya ya udah habis es Udah krimnya. habis. Apalagi yang rasa-rasa seperti Regal gitu sih. Kalau dulu biasanya langsung habis. Jadi kalau buat yang pertama kali datang ke es krim Om terus belum berhasil beli, jangan sedih. Semua orang udah pernah mengalami kayak Iya, udah pernah mengalami kesana dan tutup. Iya. Ya. Atau Jadi kesana dan habis. Kesana dan habis. Jadi nggak apa-apa. Tapi kita berdua garansi lah, worth it untuk dicobain. Nih es krim legend dari Karawaci ya, es krim Om. Oke, udah dulu kali ya. Segitu dulu buat video kali ini. Iya, mau ngelanjutin makan. Mau ngelanjutin makan. Oke, gua Roni. Gue Biring. Bye-bye. Bye.